إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Wajib bagi kita untuk mengupayakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu dan keadaan. Ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada, dalam situasi apapun. Iringilah perbuatan dosa dan kemaksiatan dengan amal saleh. Niscaya amal saleh itu akan menghapuskan dosa dan kemaksiatan tersebut. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya yang mulia, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah yang Allah telah wahyukan kepada engkau agar mereka berfikir dan mengambil pelajaran, bisa mengambil pelajaran. Wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fu'adak. Karena pada kisah yang Allah sampaikan, Allah wahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terdapat pelajaran yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menguatkan keimanan Rasulnya dan para pengikut Rasul, mengokohkan hati-hati mereka. Salah satu kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an, kisah yang sangat layak bagi kita, bahkan harus bagi kita mengambil pelajaran darinya. Kisah tentang Ibrahim alaihissalam dan putra beliau Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, qala ata'buduna ma tanhitun. Apakah kalian atau kenapa kalian beribadah menyembah kepada sesuatu yang kalian sendiri yang membuatnya, kalian yang memahatnya, berhala-berhala dan patung-patung yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan apa yang kalian buat itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Patung-patung, berhala-berhala yang kalian sembah dan ibadahi selain Allah, Allah yang menciptakan kayu, Allah yang menciptakan batu yang dengannya kalian membuat patung-patung tersebut. Kenapa kalian menyembahnya? Qalu bunu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim. Kaumnya ternyata ingkar dan kufur, termasuk bapak beliau alaihi salatu wassalam kafir kepada ajakan tauhid yang dibawa oleh putranya Ibrahim alaihissalam. Maka mereka mengatakan, bangunlah sebuah bangunan, tempat pembakaran, kemudian lemparkanlah dia Ibrahim ke dalam api yang berkobar-kobar itu. Fa'aradu bihi kaida faja'alnahumul asfalin. Mereka menginginkan tipu daya untuk mencelakakan Ibrahim, namun justru Allah menjadikan tipu daya mereka kehinaan bagi mereka. Allah menghinakan mereka, Allah menggagalkan rencana mereka. Dalam ayat yang lain, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada api yang berkobar-kobar, wahai api, jadilah engkau dingin, menyejukkan dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim. Mereka melihat mukjizat yang nyata di hadapan mata mereka. Bagaimana api yang membakar, bagaimana seharusnya api yang mematikan justru memberikan kesejukan bagi Ibrahim. Sedikit pun Ibrahim alaihissalam tidak terbakar oleh api tersebut. Ini mukjizat yang nyata yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Maka bukti apa lagi yang mereka butuhkan untuk mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam? Namun justru
mereka ingkar dan kufur. Mereka tidak mau beriman. Tidak ada pilihan lain bagi Ibrahim alaihissalam ketika itu selain hijrah, pindah meninggalkan negeri kekufuran tersebut. Wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, aku akan pergi berhijrah menuju Rabbku. Dialah penciptaku, pemeliharaku, yang memiliki hidupku, memiliki jiwaku, yang akan mengurus segenap urusanku. Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah dengan rububiyahnya, dan Ibrahim berkata, sayahdin, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memberikan kepadaku petunjuk. Dia menyandarkan petunjuk dan hidayah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal beliau adalah seorang nabi, seorang wali Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan, yang beriman ketika itu di negeri Babil, Irak, hanya 2 orang, beliau dan istri beliau Sarah. Namun beliau menyandarkan hidayah hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia yang akan memberikan hidayah. Maka beliau pergi meninggalkan kaumnya, berhijrah. Para ulama tafsir menyebutkan dalam perjalanan hijrah beliau, Ibrahim alaihissalam merasakan kesepian yang luar biasa, kesendirian yang luar biasa, ditolak oleh ayah sendiri, dimusuhi oleh kaum sendiri. Maka disitulah beliau berdoa, Rabbi habli minas salihin. Wahai Rabb, kembali beliau meminta dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, anugerahkan kepadaku keturunan dari kalangan orang-orang yang saleh. Pelajaran yang berharga bagi kita sebagai orang tua dan pendidik. Jangan pernah lupa untuk berdoa meminta keturunan yang saleh. Jangan pernah lupa untuk meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala agar Allah menjadikan anak-anak didik kita anak-anak yang saleh. Jika Ibrahim alaihissalam wa huwa man huwa meminta kepada Allah anak yang saleh, anak didik yang saleh, maka kita sebagai orang tua, kita sebagai pendidik harus meminta kepada Allah tabaraka wa ta'ala anak yang saleh, anak didik yang saleh. Rabbi habli minas salihin fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami memberikan kabar gembira kepadanya, kepada Ibrahim alaihissalam. Sebelum kelahiran putra beliau Ismail, sudah diberikan kabar gembira oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang anak yang akan lahir dan dia memiliki sifat halim, sangat penyabar, sangat tunduk dan patuh kepada Allah, dan sangat berbakti kepada orang tuanya, sebagai ganti bagi ayah yang kufur, bagi kaum yang ingkar. Allah gantikan dengan seorang anak yang saleh yang memiliki sifat halim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka lahirlah Ismail, dia tumbuh dewasa sampai di usia remajanya. Di usia, disebutkan oleh para ulama, usia tersebut adalah usia di mana orang tua sedang memetik hasil dari anaknya. Anaknya sudah bisa membantu kedua orang tuanya, sudah bisa menjaga orang tuanya, bisa melakukan perintah dan suruhan dari orang tuanya. Justru di saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wahyunya kepada Ibrahim, menguji Ibrahim alaihissalam, siapa yang lebih engkau sayangi dan cintai wahai Ibrahim, Allah ataukah putramu? Dalam kitab-kitab tafsir disebutkan Ismail, kelahiran Ismail ini ditunggu dalam tempo yang sangat lama. Semenjak beliau hijrah dari Babil, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan jawaban atas doa Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, di usia beliau yang ke-85 tahun. Allahu Akbar. Sangat lama sekali ditunggu. Anak semata wayang. Di saat dia sudah tumbuh remaja, justru Allah mewahyukan kepada beliau untuk mengorbankan Ismail. Ujian yang sangat besar, ujian yang sangat berat. Qala ya bunai, maka disitulah Ibrahim berkata kepada Ismail, wahai nak, perhatikan ungkapan beliau, ya bunai, ungkapan sayang dari seorang ayah dan pendidik sekaligus seorang murabbi. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai nak, anakku sayang, sungguh aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Dan mimpi para nabi adalah hak, wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan mimpi kita. Mimpi kita boleh jadi datang dari syaitan, namun mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisa dipastikan bersumber dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian ulama menyebutkan Ibrahim alaihissalam bermimpi 3 hari berturut-turut, baru kemudian dia menyampaikan mimpi tersebut kepada putranya. Fanzur madza tara, bagaimana menurut pendapatmu wahai nak? Pelajaran berharga bagi pendidik. Seorang pendidik mengajak anak didiknya untuk berdiskusi, menghargai pendapat dan pikirannya, menghargai kalimat-kalimat yang keluar dari lisannya. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. La ilaha illallah. Perhatikan jawaban dari seorang anak, buah didikan orang tuanya di atas minhaj nubuwah. Wahai bapakku sayang,
tunaikan, laksanakan perintah Rabbmu, niscaya engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang bersabar, insyaallah. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya Ibrahim dan Ismail telah berserah diri kepada Allah tabaraka wa taala, dan ini adalah inti dari ubudiyah, penghambaan kepada Allah tabaraka wa taala, tunduk berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apapun yang diperintahkan oleh Allah pasti baik. Watallahu lil jabin, dan ketika itu Ibrahim sudah meletakkan Ismail di atas tanah, di atas pelipisnya, agar dia tidak melihat wajah anaknya. Sebagian ulama tafsir menyebutkan itu dilakukan agar Ibrahim alaihissalam tidak melihat wajah anaknya, sehingga dia tidak tega dan tidak jadi melaksanakan perintah Allah. Ibrahim tidak mau hal itu terjadi. Wa nadainahu ayya Ibrahim, saat itulah kami menyeru kepada Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin, sungguh engkau telah membenarkan wahyu yang Allah turunkan kepadamu berupa mimpi, dan demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Allah lebih dulu memberikan kabar gembira kepada Ibrahim alaihissalam karena keyakinannya akan wahyu Allah tabaraka wa taala. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin, sungguh ujian yang dihadapi oleh Ibrahim dan juga Ismail adalah ujian yang sangat besar, ujian keimanan, ujian ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami gantikan Ismail dengan kurban sesembelihan yang besar. Allah menyelamatkan Ismail, menyelamatkan Ibrahim dari ujian tersebut. Wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim, dan kami abadikan pujian untuk Ibrahim, untuk umat-umat berikutnya, keselamatan dan kesejahteraan bagi Ibrahim alaihissalam. Dan inilah asal muasal ibadah kurban yang Allah syariatkan. Ikutilah millah, ajaran agama Ibrahim, ajaran yang hanif, yang lurus di atas tauhid dan ketundukan kepada Allah tabaraka wa taala, tidak menyeleweng dan menyimpang sedikit pun menuju kesyirikan. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, demikianlah ketundukan Ibrahim dan Ismail ketika berhadapan dengan perintah Allah tabaraka wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.